Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube saya, Tuti Alawiyah. Nah, di video kali ini saya akan melakukan Q&A seputar Tokutegino. Jadi, setelah saya upload video tentang pengurusan visa Tokutegino di YouTube, itu banyak dari teman-teman bertanya kepada saya tentang seputar Tokutegino ini. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sering ditanyakan kepada saya. Tapi di sini saya menjawab sesuai yang saya tahu dan sesuai yang saya alami. Jadi kalau misalnya di luar sana ada yang berbeda pendapat dengan saya, atau misalnya caranya berbeda, saya juga kurang tahu. Kalian bisa cari info lebih banyak lagi gitu kan. Ini sebagai mungkin referensi aja gitu. Nah, apa aja sih yang banyak ditanyakan teman-teman kepada saya? Yuk kita mulai Q&A-nya. Yang pertama, bagaimana cara bisa balik lagi ke Jepang pakai Tokutegino? Nah, kalau misalnya saya sering banget ditanya, gimana caranya balik lagi pakai Tokutegino? Gimana caranya gini teman. Saya selalu menjawab, saya cuma bilang sama orang perusahaan. Jadi yang ngurusin orang perusahaan, dan misalnya detailnya itu kan orang perusahaan yang pengurus. Jadi kalau di Jepang, maksudnya di Jepang ini orang perusahaan yang ngurus, terus di Indonesia saya baru urus visa sendiri gitu. Jadi misalnya saya dan teman-teman urus visa sendiri. Jadi kalau ditanya caranya gimana, ya itu cara saya cuma bilang ke orang perusahaan, dan orang perusahaan juga bantu ngurusin kita buat Tokutegino. Jadi karena saya balik lagi ke perusahaan tempat saya magang, data-data juga dari perusahaan tuh udah tersedia gitu, kayak misalnya kelakuan baik kayak gitu kan. Terus ya pokoknya macam-macam lah, misalnya dokumen macam-macam gitu. Itu udah ada di perusahaan. Jadi waktu itu saya kurang dokumennya itu cuma hasil medical check up sama tanda tangan kontrak kerja, karena waktu pengurusan Tokutegino itu saya kan sudah berada di Indonesia gitu. Jadi saya melakukan medical check up di Indonesia dan melakukan tanda tangan kontrak di Indonesia. Terus jadi semua itu dikirim ke Jepang kayak gitu sih, kalau misalnya ditanya bagaimana caranya kayak gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu, berapa biaya yang diperlukan dalam pengurusan visa Tokutegino? Nah, ini juga banyak ditanyain sama teman-teman. Kalau misalnya ditanya berapa biaya yang dihabiskan dalam pengurusan visa Tokutegino, maksudnya dari awal sampai ke Jepang gitu. Kalau misalnya itu saya habis sekitar 2 jutaan kali ya. Saya nggak ingat persisnya berapa, tapi sekitar 2 jutaan. Karena biaya itu dihabiskan buat medical 1 juta, terus pengurusan EKTKLN 500.000 lebih dikit kayaknya, tapi pokoknya lupa deh total apa sih detailnya itu berapa. Nah, sebenarnya IKTKLN itu juga gratis, tapi yang bayar itu BPJS-nya. Jadi persyaratan buat bikin KTKLN itu harus bayar BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, karena kontrak saya 3 tahun, jadi sebelumnya kan saya bilang kontrak saya 5 tahun. Emang Tokutegino kan 5 tahun, tapi ternyata saya itu kan kontraknya 3 tahun dulu, abis itu baru perpanjang 2 tahun, jadi 5 tahun. Nah, saya BPJS itu karena kontrak lampirannya 3 tahun, jadi sekitar 500.000. Kemungkinan kalau misalnya teman-teman yang mengajukan maksudnya dalam pengurusan KTKLN yang kontraknya langsung 5 tahun, itu kemungkinan lebih mahal dibandingin saya gitu, karena kontrak saya tertulis 3 tahun dulu gitu kan gitu. Terus setelah ngurus KTKLN, terus ngurus visa. Nah, visa itu sekitar 550 lebih kali ya, pokoknya sekitar situ. Jadi totalnya sekitar 2.050.000-an, atau nggak tahu lah berapa, pokoknya sekitar 2 juta berapa kayak gitu. Nah, terus gimana biaya pesawatnya? Nah, alhamdulillah kalau misalnya biaya pesawat itu kita dapat dari perusahaan. Jadi kita pokoknya dibayarin perusahaan buat berangkatnya gitu sih. Jadi ya total habis semuanya dari pengurusan Tokutegino itu ya sekitar 2 jutaan kayak gitu. Terus berapa lama kontrak kerja
Toko Tegino, dan apakah boleh pindah perusahaan. Nah, tadi yang saya bilang sebelumnya, kontrak saya itu 3 tahun dulu, baru perpanjang 2 tahun. Kenapa 3 tahun dulu? Kan biasanya langsung kalau kontrak Toko Tegino kan itu 5 tahun ya. Tapi waktu itu karena orang perusahaan saya berkata ini sesuai dengan arahan orang imigrasi, jadi kontraknya 3 tahun dulu, habis itu bisa perpanjang kayak gitu. Nggak hanya saya aja sih, teman saya pun ada yang waktu itu saya pengurusan bareng EKTKN, dia pun kontraknya 3 tahun dulu gitu. Makanya agak sedikit aneh sih, tapi emang mungkin karena awal-awal jadi percobaan kali ya, jadi ya gitu deh. Tapi setelah sampai ke Jepang dan ternyata bisa kok 5 tahun gitu. Dan apakah bisa Toko Tegino itu bisa pindah perusahaan lain gitu? Bisa. Toko Tegino itu sama kayak engineer, jadi dia tuh kontraknya tidak mengikat. Kalau misalnya kita nggak betah di perusahaan itu, kita bisa pindah ke perusahaan yang lain gitu. Nggak kayak Kensusei. Kalau Kensusei kan harus menetap di situ gitu. Kalau Toko Tegino nggak, misalnya walaupun misalnya nggak pindah pun ke perusahaan lain, kita juga bisa pulang ke Indonesia. Misalnya kontraknya baru 2 tahun dijalanin, terus kita udah nggak betah, pengen pulang ke Indonesia, itu bisa gitu. Jadi tidak terlalu mengikat kontraknya. Terus pertanyaan selanjutnya itu, apakah untuk Toko Tegino perlu sertifikat N4 atau sertifikat JFT? Nah, karena saya balik lagi ke perusahaan lama, jadi sertifikat ini tuh nggak ditanyain gitu, maksudnya nggak harus ada. Mungkin ini untuk ke perusahaan baru atau bagi pendatang baru gitu, jadi yang belum pernah magang di Jepang, jadi mungkin butuh ini. Kalau misalnya saya, karena balik lagi ke perusahaan yang lama, itu nggak dibutuhin sertifikat ini kayak gitu.